Hadis yang lain disebutkan Nabi SAW naik ke atas mimbar. Ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat bingung, apa yang diamini oleh Rasulullah SAW. Maka selesai mengucapkan, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya, atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, man adraka ahad abawaihi thumma lam yabirrahuma famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah, qul amin. Wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup namun dia tidak berbakti kepada keduanya, kemudian mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, semoga Allah menjauhkannya. Katakan amin wahai Muhammad, maka diamini oleh Rasulullah SAW. Kemudian Jibril berkata, man adraka syahru Ramadan, siapa yang mendapati bulan suci Ramadan famata falam yaghfiru lahu, dan ia pun mati tapi dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'adkhalan nar, ia pun dimasukkan ke dalam neraka, fa'ab'adahullah, semoga Allah menjauhkannya. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad, diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wa man dzukirtu indahu falam yusalli alaika, yang disebutkan namamu dan dia tidak bersalawat kepadamu, kemudian dia mati dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjauhkannya. Katakan amin. Maka Nabi pun mengamini doanya malaikat Jibril. Dikasih orang tua sama Allah, mendapati orang tuanya sampai tua, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, akhirnya apa? Mati, dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkannya wahai Muhammad. Didoakan sama malaikat Jibril, semoga nggak ada dari umatnya Nabi Muhammad ini yang berbuat seperti itu. Sifat-sifat seperti itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, itu berarti Allah itu cinta sama dia. Dia dikasihi anak tangga untuk masuk ke dalam surga, dikasih pintu surga yang mudah. Ini loh, orang tuamu masih hidup, taat sama dirinya, ada pintu surga di depan matamu. Tapi dia ternyata nggak ngerawat orang tuanya, ternyata dia nggak berbakti kepada orang tuanya, malah durhaka, maka menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan ada 3 golongan yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Al-uquqil walidain. Di hari kiamat 3 golongan gak dipandang sama Allah. Yang pertama apa? Durhaka sama orang tua. Para ulama menjelaskan kenapa orang yang durhaka kepada orang tua itu malah jadi orang pertama yang gak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tersebut dikasih kenikmatan sama Allah tapi diingkarin kenikmatan tersebut. Orang dikasih kesehatan tapi dia ingkar atas nikmat. Saya gak butuh sama kesehatan ini, buat apa? Ambil. Maka yang beri kesehatan akan marah. Baik-baik dikasih kesehatan kok malah ingkar. Begitu juga orang yang dikasih orang tua, dia nggak berbakti, dia dikasih surga sama Allah tapi dia sia-siakan. Saya nggak butuh surga, ambil, saya butuh neraka. Nah, orang yang dikasih orang tua ini sama Allah dikasih pintu surga, kalau dia nggak berbakti dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan dia berkata kepada Allah, saya nggak butuh surgamu, ambil, saya butuh nerakamu. Maka orang seperti itu adalah orang pertama yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Oleh karena itu salah seorang saleh diriwayatkan kalau itu adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Ketika ibunya wafat dia nangis luar biasa sampai orang bingung. Ini ulama besar, ibunya mati kok nangis seperti ini, gimana? Sampai dikatakan, anta ya imam, orang sepertimu gak pantas nangis seperti itu. Harusnya punya sabar, punya tabah. Ibu bilang, saya sabar, saya nggak mengingkari sunnatul hayah, hukum alam, ada kehidupan, ada kematian. Tapi yang saya tangisi apa? Saya kehilangan pintu surga. Sebelumnya, hari-hari sebelum ini saya masih punya pintu surga. Adanya orang tua ini, kalau saya berbakti saya punya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini pintu surga tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nangis karena hilangnya pintu surga. Maka dari itu kita yang punya orang tua ini jangan sampai kita sia-siakan. Nanti kita nggak disia-siakan sama anak kita.
ngucap aja nggak boleh, wala taqul lahuma uff. Kalau bahasa Indonesianya nak ambilkan makan nanti, nggak boleh. Datangkan murkanya Allah, nggak boleh. Apalagi kalau sampai berkata-kata kosong, menyakitkan hatinya orang tua. Na'udzubillah min dzalik, bakti sama orang tua. Ibu kita ini nggak pernah minta upah, ayah kita juga nggak pernah minta upah. Yang penting anaknya bahagia, yang penting anaknya jadi orang soleh. Itu harapannya orang tua. Di kandungan ibunya 9 bulan, kadang nendang sakit, kadang rela makan walaupun gak nafsu supaya buah hatinya itu mendapatkan nutrisi. Ketika lahir, ibunya ngalamin sesuatu yang gak pernah dialamin sama seorang lelaki. Mengalami sesuatu yang dahsyat, bainal hayati wal maut. Seorang ibu yang melahirkan anaknya itu di antara hidup dan mati. Sakitnya adalah sakit kedua setelah sakaratul maut. Sakit paling dahsyat pertama itu yang nomor 1 sakaratul maut. Yang kedua sakitnya seorang ibu yang melahirkan anaknya. Sakitnya melebihi daripada 40 tulang kita dipatah-patahkan. Sakitnya wanita yang melahirkan itu melebihi daripada sakitnya 40 tulang yang ada di tubuh kita ini dipatahkan. Itu tangan kita andai kata dipatahkan itu sakitnya kayak apa? Ini 40 tulang patahkan, sakitnya lebih daripada itu. Ibu kita ngalamin proses yang sangat sakit demi mengeluarkan buah hati. Setelah itu bukan selesai. Tadinya 9 bulan di kandungan, setelah itu belasan tahun dirawat. Lela nggak makan demi anaknya, Lela nggak tidur demi anaknya. Belum lagi ngeluarin kotoran, dicebokin sama orang tuanya, dimandiin. Tapi ada seorang anak yang malah orang tuanya di waktu tua kencing mau nyebokin jijik. Orang tuanya di masa tua sudah nggak bisa mandi sendiri. Kemudian anaknya malas untuk memandikan kedua orang tuanya, padahal di masa kecil belasan tahun. Belum tentu orang tua yang nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa cebok sendiri itu anaknya akan merawat belasan tahun seperti dia dirawat sama orang tuanya. Ini semua kan dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ketika ditanya sama orang tuanya, mungkin orang tuanya sudah agak pikun sehingga pertanyaannya berulang-ulang, marah. Dari tadi tanya terus dengan pertanyaan yang sama. Padahal dia waktu kecil bertanya sama ayahnya dengan pertanyaan yang sama ribuan kali, ayahnya nggak pernah bosan. Setiap melihat sesuatu, Pak ini apa? Dijawab sama bapaknya. Besok nak ketemu lagi nanya, Pak ini apa? Dijawab lagi sama bapaknya. Dalam keadaan senyum dan senang. Berharap anaknya selalu bertanya, ayo tanya, saya kasih jawaban, supaya engkau tambah pintar. Orang tuanya di masa tua tanya 2-3 kali dia sudah marah. Ini akan dihisab sama Allah. Engkau ngangkat suara, orang tuamu terkejut dengan suaramu yang keras sampai nyakitkan hatinya, arsy-Nya Allah berguncang. Jangan harap sholatmu diterima sama Allah, jangan harap sedekahmu diterima sama Allah. Ridhallah fi ridhal walidain, keridhaan Allah itu terletak ke dalam keridhaan kedua orang tuamu. Orang tuamu ridha, Allah ridha. Orang tuamu murka, kata Rasulullah SAW, maka Allah murka kepada dirimu. Itu sudah sunnatullah, sudah diikat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin tahu dirinya saat itu dia dimurkai sama Allah atau diridhoi sama Allah, lihat bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho sama dia, berarti saat itu Allah sedang ridho. Kalau orang tuanya murka sama dia, berarti saat itu Allah sedang murka. Maka jangan keluar dari rumah tanpa keridhaan kedua orang tua, bahaya. Berarti kita keluar dari rumah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang murka sama kita. Nah kalau di jalan kita mati, berarti kita mati dalam keadaan dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang mendatangkan kemurkaan orang tua. Bahagiakan orang tua ini jimat kita yang terakhir, cara kita yang paling mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, rawat orang tua, apapun cobaannya, apapun godaannya. Lihat bagaimana salah seorang sahabatnya Nabi Muhammad yang ketika wafat tanpa ada keridhaan daripada orang tuanya, sampai Nabi mau mengambilkan kayu dan ibunya bertanya, akan kau apakan anakku ya Rasulullah? Saya bakar. Lebih baik dia dibakar di dunia daripada dibakar di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka. Nabi sengaja berkata seperti itu supaya orang tuanya ini mau memaafkan.
Dan Nabi mau menunjukkan kalau ini anak mati dalam keadaan gak diridhoi sama orang tuanya murka, naudzubillah, akan dibakar di nerakanya Allah Subhanahu wa taala sampai orang tuanya meridhoi. Allahumma anni radhi, diridhoi sama Rasul, diridhoi sama ibunya.